Perkenalkan, nama saya Fresly Joiner Rawalata, NIM 2022-73-059 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ekonomi teknik. Yang pertama, evaluasi investasi. Investasi merupakan kegiatan penting yang memerlukan biaya besar dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Oleh karena itu, analisis yang sistematis dan rasional sangat dibutuhkan sebelum kegiatan itu dilestarikan. Suatu investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, di mana selain investasi tersebut perlu pula disadari dari awal bahwa investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan. Berikut kelayakan metode investasi. Pengertian: Net Present Value atau NPV adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang atau present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Dengan demikian, metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi. Atau kondisi present NPV lebih dari 0 sama dengan layak, NPV kurang dari 0 sama dengan tidak layak. Contoh soal, suatu investasi sebesar 100 juta akan diikuti oleh biaya operasional 20 juta per tahun dan benefit 40 juta per tahun. Umur investasi 8 tahun, setelah itu aset akan laju terjual 50 juta. Diminta hitunglah NPV atau net present value tersebut. Di samping adalah gambar grafik NPV. Jawaban: diketahui I sama dengan 120 juta, AB sama dengan 30 juta per tahun, AC sama dengan 10 juta per tahun, S sama dengan 50 juta per tahun. OH sama dengan 15 juta, N sama dengan 8 juta, I sama dengan 12%, sama dengan min 100 tambah 40 kali 4,873 kurang 20 kali 4,873 kurang 10 kali 0,3269 tambah 60 kali 0,3269 sama dengan 6,091 juta rupiah. NPV sama dengan tidak layak. Metode yang kedua, pengertian. Metode annual equivalent konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV. Pada metode NPV, seluruh aliran cash ditarik pada posisi present. Sebaliknya pada metode AE, ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. AE lebih dari artinya investasi akan menguntungkan atau layak. AE kurang dari 0 artinya investasi tidak menguntungkan atau layak. Dengan contoh soal yang sama dari NPV, kita akan mencari soal AE. Berikut adalah penyelesaiannya. Sama dengan min 100 kali 0,229 tambah 40 tambah 60 kali 0,0729 kurang 20 kurang 10 kali 0,3269 kali 0,229 sama dengan 1,35 juta. Layak karena nilai AE lebih dari 0. Metode ketiga, pengertian. Metode internal rate of return atau IRR ini justru yang akan dicari adalah suku evaluasi investasi informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan
cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk FO atau periode waktu. Kewajiban disebut dengan minimum attractive rate of return atau MARR. Berikut adalah penjelasannya. Contoh soal. Dalam rangka pengembangan usaha PT Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai 100 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun ke-2 sampai tahun ke-7 sebesar 20 juta rupiah. Selain itu, menurun gradien sebesar 3 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 20 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 1 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 30 juta rupiah. Di samping itu, ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 50 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 7 juta rupiah. Jawaban NPV sama dengan min 100 tambah 20 kali 5,2337,15,11 kali 0,869,15,1 kurang 3 kali 7,9368,15,6 kali 0,4323,15,6 tambah 50 kali 0,423,15,6 tambah 30 kali 6,1869,15,12 kurang 20 kali 5,4206,15,12 kali min 20,54206,15,12 kurang 1 kali 21,1849 kali 15,12 kurang 7 kali 0,3759,15,7 hasilnya 137,79. Interpolasi 12% tambah 127,49 per 127,49 tambah 137,79 kali 15% kurang 12% sama dengan 13,4%. Metode keempat, pengertian metode benefit cost ratio atau BCR adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka menvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak. Dampak yang dimaksud baik yang bersifat positif maupun negatif. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung cost dengan adanya investasi tersebut. Contoh soal pada di samping dan penjelasannya, BCR sama dengan PWB per PWC. PWB sama dengan 20 P per A, 15,11 kali P per F, 151 kurang 3 kali P per 6,15,6 kali P per F, 15,6 tambah 50 kali P per F, 15 tambah 30 kali P per F, 15,12 sama dengan 20 kali 5,2337 kali 0,423,15,6
7,8696 kurang 3 kali 7,9368 kali 0,4323 tambah 50 kali 0,4323 tambah 0,1869. PWC sama dengan I tambah A dalam kurung P per A, I, 12 tambah 62 kali P per 6, I, 12 tambah 0, H kali P per F, I, 7 sama dengan 100 tambah 3 kali 5,4206 tambah I kali 21,1849 tambah 7 kali 0,3759. PWC sama dengan 140,07 juta. Jadi BCR sama dengan RWB per PWC sama dengan 107,89 per 140,7 sama dengan 0,770. Karena nilai BCR sama dengan 0,770 kurang dari 1 maka tidak layak. Metode kelima, pengertian analisis payback period. Pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok. Lamanya periode pengembalian atau K. Kriteria keputusan untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis atau tidak diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu dalam metode payback period ini. Rencana investasi dikatakan layak atau feasible jika K kurang dari N dan sebaliknya. K sama dengan jumlah periode pengembalian, N sama dengan umur investasi. Berikut adalah contoh soal dan jawaban PBP. Suatu investasi sebesar 100 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 20 juta rupiah per tahun dan benefit 40 juta rupiah per tahun. Umur investasi 5 tahun, setelah itu aset akan laku terjual 60 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. AC sama dengan 20 juta operasional, I sama dengan 100 juta nilai investasi. K atau PBP sama dengan investasi anual. K atau PBP sama dengan investasi per annual benefit kali periode waktu. K sama dengan Rp 100 juta per 40 juta kurang 20 juta kali 8 tahun. K sama dengan 5 tahun. Karena K sama dengan 5 tahun kurang dari N sama dengan 8 tahun, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Demikian video penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.